Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing kegiatan aku sekitar siang hari gitu ya, kalau nggak salah ya, pokoknya sebelum jam 12-an gitu. Jadi ini tuh aku tuh abis beli snack jajanan gitu ya, karena teman-teman anak itu rencananya tuh mau datang, jadi pengen aku stokin jajanan gitu biar mereka tuh nggak beli jajanan ke warung gitu ya. Dan ini aku lagi mau merapihkannya gitu untuk aku simpan di lemari stok aku di bagian susu-susu gitu ya teman-teman. Dan di saat aku rapihin snack ini ke dalam laci, itu tuh aku lagi minta tolong sama papanya anak-anak untuk main sama Tama dan juga Una tuh di kamar ya teman-teman. Jadi aku bisa menyusun snack ini ke dalam laci itu dengan tenang gitu ya, nggak digupekin, apalagi sama si kecil tuh pasti dia tuh bakal minta-minta terus ya jajanan ini kalau dia lihat aku lagi nyusun begini. Oke, sebelum masukin jajanannya ke dalam lemari stok gitu tuh tadi aku rapihin gitu ya untuk botol-botol saus dan juga semua yang ada di dalam laci ini biar semua jajanannya itu muat ya teman-teman untuk disimpan di satu laci ini aja. Karena space-nya tuh sempit ya, karena bagian bawah lacinya ini aku tuh masih pergunakan untuk menyimpan alat makan gitu ya. Jadi untuk lemari stok ini tuh masih belum penuh untuk menyimpan stok makanan kayak gitu. Oke, di sini tuh di tempat groserian snacknya itu tuh aku beli Gary Coklatos ya teman-teman. Harganya tuh 21.000. Kemudian aku juga beli Slay Olay, harganya tuh 18.000. Ada juga aku beli biskuit Arden ini ya 18.000. Kemudian aku juga beli Yupi. Yupi tadinya tuh si Una tuh ngomongnya tuh Yupi pizza ya, tapi ternyata dia tuh kayak Yupi kacang gitu. Harganya 11.000. Kemudian Una juga pengen sosis ya. Sebenarnya sosis kayak gini tuh ya kurang bagus ya teman-teman. Eh, Cuma kalau misalkan jajan di warung Una tuh kadang suka gitu sosis begini. Jadi ya udah deh daripada dia sedikit-sedikit jajan ke warung malah merembet ke jajan yang lainnya. Jadi ini aku coba stok satu toples ya. Harganya itu 20.000, isinya 25. Tapi aku bakal kasih ke Una itu nggak setiap hari gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau bisa satu toples ini habisnya tuh dalam jangka waktu 2 bulan aja. Jadi jangan sering-sering banget gitu ya untuk ngasih jajanan ke anak-anak gitu. Oke teman-teman, sambil melihat kegiatan aku yang lagi rapihin stok cemilan anak-anak, di sini aku pengen sapa dulu teman-teman semua. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya, amin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang tidak enak badan, aku doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Dan memang cuaca itu lagi nggak jelas banget ya teman-teman. Sebenarnya sering hujan ya, jadi kita tuh memang harus banget gitu untuk jaga kesehatan. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi tadi itu aku pengen masukin kacang sukro ini ya, langsung aja gitu ke dalam laci. Tapi ternyata kayaknya malah makan tempat ya teman-teman. Mengingat ini space-nya tuh udah mulai sempit. Jadi ini kacang sukronya itu aku potong aja satu-satu gitu ya. Tadinya pengen aku buka pakai tangan, tapi malah kayak susah gitu ya teman-teman dan takut plastiknya itu robek. Dan ini kacang sukronya tuh aku beli dengan harga 9.000 ya, isinya itu sekitar 10 biji gitu. Dan aku suka sih ya cemilin kacang ini, apalagi kalau misalkan lagi makan bakso, itu tuh malah makin mantep gitu ya makan baksonya. Oke, alhamdulillah ini laci stoknya udah aku susun dan ini aku langsung buangin sampah-sampahnya teman-teman. Keburu si Tama tuh melihat sampah-sampah snack ini dan dia tuh tahu banget kalau itu tuh jajanan.
Oke, dilanjut. Ini tuh kegiatan aku sekitar jam 4 gitu ya, jam 4 atau setengah 5 gitu deh pokoknya. Ini aku balik ke dapur ya teman-teman. Bisa dilihat itu cucian piring aku tuh udah numpuk. Dan ini mungkin voice overnya tuh agak berisik ya, karena di video ini ada suara anak-anak itu lagi pada mandi gitu. Dan mereka itu mandinya tuh maunya bertiga gitu ya teman-teman. Jadi ini si teman-temannya Kakak Una tuh masih ada di rumah gitu. Dan memang biasanya kalau misalkan main, mereka tuh kan main abis zuhur gitu ya. Jadi mandi itu biasanya tuh memang di rumah gitu. Jadi sekitar jam 5 atau setengah 6 baru deh dijemput gitu sama mama atau papanya. Dan tadi itu aku lagi rendemin bawang merah ya, biar nanti itu mau aku kupas. Dan dilanjut ini aku mau mulai cuci piring ya teman-teman. Dan karena hari ini tuh hujan ya, hujan deras gitu dan dingin gitu dari pagi. Jadi seperti biasa ya, kalau aku cuci piring itu udah mulai pakai sarung tangan, selain untuk kebutuhan konten juga ya, biar kalau misalkan lagi tag cuci piring itu tuh bagian lengan aku tuh nggak kelihatan. Dan ini tuh sampah-sampahnya sebelumnya udah aku buang gitu ya teman-teman. Jadi aku cuci piringnya tuh lebih cepet juga gitu. Jadi tinggal aku kasih sabun aja. Sebenarnya kegiatan cuci piring itu salah satu favorit aku gitu ya teman-teman, karena katanya juga sih, cuci piring itu bisa, bikin kita tuh happy gitu, karena semua yang kotor itu jadi bersih, katanya sih itu tuh pengobat stresnya ibu-ibu. Tapi mungkin karena faktor U juga gitu ya, jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh setiap udara dingin, aku tuh jadi males gitu ya teman-teman untuk cuci piring gitu, karena kalau udah dingin gitu ya kayaknya anti banget gitu untuk bisa kena air gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya hujan pasti air pamaku tuh dingin gitu ya. Jadinya aku tuh mencari solusi solusi gimana sih gitu caranya aku tetap bisa cuci piring gitu ya tanpa nanti itu kayak merasa kedinginan gitu ya, karena tangan tuh kan pasti dingin banget ya kalau habis cuci piring. Jadi alhamdulillah akhirnya yaudah deh aku udah punya sarung tangan ini gitu ya, multifungsi banget. Jadi selain ya biar tangan gak dingin tapi juga bisa untuk konten. Dan ini aku pertama kalinya ya untuk memakai yang hijau ini, karena biasanya tuh aku tuh pakai yang pink. Oke, alhamdulillah ini tuh cucian piring aku udah selesai ya teman-teman. Dan sebelumnya itu aku cuci-cuci dulu sarung tangan ini pakai sabun cuci piring, kemudian aku bilas gitu ya, biar nggak ada sisa makanan gitu di sarung tangannya ya, jadi nggak berminyak ataupun juga lengket. Alhamdulillah cucian piring aku selesai dan aku udah buka sarung tangannya. Bisa dilihat ya teman-teman, tangan aku tuh tetap kering dan baju aku juga itu tuh nggak basah. Oke, dilanjut. Ini aku mau bersihin air yang ada di meja kompor aku ya, karena sink aku itu kan dari bata kayak gini, dan kerannya juga keran langsung gitu ya teman-teman, bukan pakai kayak keran cuci piring biasanya. Jadi cipratan air itu kemana-mana. Dan ini aku lapinnya itu pakai mop mini ini ya, kayak pelan mini gitu. Dan aku ngerasa kebantu banget ya teman-teman sejak aku punya alat ini. Jadi selain cuci piring juga aku tuh tangannya nggak basah gitu. Dan untuk ngelap-ngelap meja dapur ini juga tuh lebih simpel ya. Tangan aku juga kayak nggak lengket gitu ya. Apalagi kalau misalkan bekas cucian piring tuh kan kadang kan ada kayak berasa minyak-minyaknya gitu. Dan setelah cuci piring tadi, tugas aku tuh masih belum selesai. Ini saatnya aku kupas-kupasin bawang merah ya teman-teman yang tadi itu aku rendam. Jadi stok bawang merah aku tuh kan kebetulan udah habis ya teman-teman, dan pas banget di samping toko grosir yang snack tadi itu tuh tempat jual sembako gitu. Dan bawang merah ini tuh aku beli setengah kilo ya dengan harga 12.500.
Dan di saat aku lagi kupas bawang ini tuh, ternyata salah satu mamanya temen anakku itu udah mulai jemput gitu ya teman-teman. Jadi sempet nggak aku lanjutin gitu untuk mengupas bawangnya. Dan aku lanjutin itu abis maghrib kayak gitu ya. Oke, ini tuh aku abis sholat maghrib, aku tuh balik lagi ke dapur ya teman-teman untuk lanjutin kupas bawang merahnya. Dan ini kupas bawangnya itu udah selesai dan ini aku mau masukin lagi ke wadahnya. Dan ternyata di wadahnya itu ada kayak sisa bawang merah satu sama bawang putih satu ya. Dan untuk bawang merahnya itu karena udah kayak nggak bagus, itu tuh aku buang. Dan ini aku masukin bawang merahnya itu dan aku tambah masukin juga sisa satu bawang putih gitu. Oke, abis masukin bawang merah ke dalam kulkas, ini langsung lanjut aja. Aku mau rapihin semua piring dan juga gelas-gelas atau alat makan yang tadi itu aku cuci ya teman-teman. Meskipun baru 1,5 jam aku keringin gitu ya, tapi menurut aku ya lumayan kering sih, udah nggak ada tetesan airnya lagi. Jadi langsung aja aku masukin ke dalam tempatnya masing-masing. Biar dapur kecil aku ini bisa kelihatan langsung rapih lagi ya teman-teman. Karena habis rapihin juga, aku tuh bakalan bikin lauk. Kebetulan lauk untuk makan malam juga udah habis, jadi aku mau masak lagi. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku ya dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.